laut kelam, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Amin. Amin. Baik, jemaat silahkan duduk kembali. Ya. Saya ucapkan selamat malam untuk yang di gereja dan juga yang mengikuti via online ya, karena tidak bisa hadir di gereja begitu. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali ya. Kita hari ini kita tiba di kitab Wahyu ya, pasal ke-20. Kita membaca di ayat 11 ya. Wahyu pasal 20. Kita membahas di ayat 11 sampai ayat 15. Saya akan membaca terlebih dahulu bagian firman Tuhan ini. Baik, sebelum kita mulai pembacaannya, ya pelajarannya juga nanti kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, ya pimpin kami kembali belajar firman-Mu. Kau tolong kami agar kami bisa memahami pelajaran untuk dari firman-Mu ini, sehingga pengharapan kami lebih kuat lagi, ya semangat kami, kasih kami kepadamu ya, semakin berkobar-kobar Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15 saya baca. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, jadi kalau kita melihat di kitab Wahyu pasal 20 ini, kitab Wahyu pasal 20 itu adalah cerita dari awal mulanya kerajaan 1000 tahun sampai pengadilan tahta putih ini. Nah, yang kita baca ini adalah pengadilan tahta putih, gitu. Jadi cerita detail tentang kondisi kerajaan 1000 tahun ini nanti dicatatkan di dalam pasal 21 dan 22. Jadi detailnya. Jadi sekarang pasal 20 ini timeline-nya saja, ya singkatnya saja. Setelah kerajaan 1000 tahun ini disetapnya bagaimana. Nah, kemudian ada perang Gog dan Magog yang minggu lalu kita bahas, dan yang sekarang ini adalah pengadilan tahta putih, begitu. Jadi tentang detail di sini nanti sekali lagi pasal 21 dan pasal 22. Ya. Nah, ini kemarin nanti kita detailnya kan di pasal 20 pas kita belajar pasal 21 ini suasana kerajaan 1000 tahun. Iblis dilepas di awal kerajaan 1000 tahun, iblis diikat ya.
Nah, ini Yerusalem baru kita bahas ya, ini kehidupan. Nah, ini perang Gog dan Magog yang kita bahas minggu lalu. Ini berbeda dengan Gog dan Magog yang di dalam kitab Yehezkiel. Nah, berbeda. Nah, sekarang tahta pengadilan tahta putih ini. Ya. Nah, ini tahta pengadilan tahta putih, ada dia yang duduk di atas tahta. Nah, dia yang duduk di atas tahta ini tidak dispesifikkan ini Allah Bapa atau Yesus Kristus. Ya. Cuma di sini hanya dikasih informasi dia yang duduk di atasnya, gitu. Dia yang duduk di atasnya. Jadi ada tahta putih ya yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan statement Alkitab yang lain, maka yang duduk di tahta ini, yang mengadili ini adalah tetap Tuhan Yesus, gitu, tetap Tuhan Yesus. Misalnya kita lihat beberapa ayat di Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ayat 27, dan Bapa telah memberikan kuasanya kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi anak manusia, Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-31. Dari ayat 30 ya saya membaca di sini. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Allah, telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Allah Bapa sudah menyerahkan penghakimannya kepada dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Siapa itu? Yesus Kristus. Begitu. Jadi Allah Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi penghakiman itu sudah diserahkan kepada Yesus Kristus. Kita balik ke garis zaman sebentar. Nah, jadi di pengangkatan di sini, ini ada pengadilan bema Kristus. Nah, di rapture di sini. Jadi seluruh orang kudus perjanjian baru diadili di sini. Nah, kemudian pas kedatangan yang kedua ini, sebelum kerajaan 1000 tahun, ada pengadilan bangsa-bangsa. Ini juga Tuhan Yesus yang mengadili. Dan yang kita baca di pasal 20 ayat 11, ini pengadilan tahta putih. Jadi dari pengadilan bema Kristus, pengadilan bangsa-bangsa, dan pengadilan tahta putih, hakimnya adalah Yesus Kristus. Bapa tidak menghakimi siapapun dan juga sudah menyerahkan kepada anak, kepada Yesus Kristus. Jadi yang menghakimi adalah Yesus Kristus. Nah, jadi dia yang duduk di tahta itu adalah Yesus Kristus. Gitu. Dia yang duduk di atas tahta itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang akan berurusan dengan manusia dalam penghakiman. Nah, jadi dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Oke, balik sedikit.
Minggu lalu kita bahas perang terakhir Gog dan Magog ini, ya kan? Gog dan Magog dihancurkan dengan api dari langit, dan setelah perang Gog dan Magog ini dunia atau sejarah bumi ini sudah berakhir, gitu. Sudah tidak ada lagi. Langit dan bumi sudah apa? Berlalu, sudah tidak ada lagi. Gitu. Jadi setelah perang Gog dan Magog tidak ada lagi. Nanti Yerusalem baru yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun ini kembali ke surga. Kan ini Yerusalem baru turun dari surga. Ini kembali lagi ke surga, karena surga itu adalah sebuah lokasi. Gitu. Nah, cerita di bumi ini sudah selesai. Nah, setelah cerita di bumi ini sudah selesai, pengadilan tahta putih ini ada kebangkitan sesi kedua. Kebangkitan sesi kedua. Kenapa sesi kedua? Karena sesi pertamanya itu dicatat Wahyu pasal 20 ayat 6. Wahyu pasal 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan apa? Kebangkitan pertama. Nah, sementara yang Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12 ini, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam apa? Kitab-kitab itu. Jadi orang mati besar dan kecil berdiri bangkit lagi. Gitu. Jadi yang mati, ini yang bangkit bagaimana? Jadi ini yang bangkit, yang tidak bangkit di sini, yang tidak bangkit di sini, maka akan bangkit di sesi yang kedua di sini. Gitu. Nah, sesi yang pertama ini adalah kebangkitan orang kudus perjanjian lama. Kenapa yang ini tidak dihitung? Karena masa gereja ini adalah misteri di dalam perjanjian lama, gitu. Jadi ini adalah masa anugerah sebenarnya untuk bangsa-bangsa lain. Karena tadinya tiang penopang dan dasar kebenaran adalah bangsa Israel, gitu. Nah, sekarang karena menolak maka diganti bangsa lain. Jadi di perjanjian lama ini tidak diceritakan, gitu. Maka ceritanya di perjanjian lama ini cerita tentang gereja ditutup, begitu. Nah, maka cerita tentang perjanjian lama itu akan lanjut ke second coming ini, gitu. Maka orang kudus perjanjian lama akan bangkit di sini, kebangkitan pertama, gitu. Di kebangkitan pertama ini. Maka disebut kebangkitan pertama. Jadi sesi pertamanya. Jadi kalau tidak bangkit di sini, berarti akan bangkit di sini. Jadi semua orang besar dan kecil. Nah, kata kecil di sini bukan dimaksudkan anak-anak kecil. Gitu. Maksud kecil di sini adalah orang besar, orang pernah terhormat di muka bumi ini, ya status sosial. Kayak kita kan sering dengar PDIP partainya wong cilik. Nah, ya kan? Maksudnya wong cilik di situ adalah bukan anak kecil semua, gitu. Kalau partainya anak kecil semua, pemilu pasti kalah punya. Gitu kan? Karena nggak bisa milih, percuma. Anak-anak semua, anak-anak remaja gabung ke partai kamu, kan nggak punya hak pilih dia, gitu. Cuma seru-seruan, gitu kan? Kampanye seru-seruan, nggak bisa milih semua, bagaimana? Gitu. Jadi maksudnya di sini besar dan kecil adalah bicara status sosial. Gitu. Orang besar, orang kaya, orang terhormat, gitu. Orang kecil, orang biasa, gitu, itu bicara begitu. Jadi bukan bicara usia, gitu. Ya, jadi orang besar kecil berdiri di depan tahta itu dibangkitkan. Dan katanya
dibuka semua kitab. Semua kitab dibuka. Semua kitab dibuka. Kenapa semua kitab dibuka? Kitab apa saja? Yang nomor satu ada disebutkan nama kitabnya. Kitab kehidupan. Gitu. Kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan ini hanya mencatat nama saja. Makanya waktu Tuhan Yesus utus murid dua-dua waktu itu, gitu kan? Mereka kemudian laporan iblis dikalahkan, penyakit disembuhkan dan lain sebagainya. Mereka girang sekali begitu kan. Tuhan Yesus waktu itu bicara apa? Jangan kamu senang dengan itu. Gitu. Tapi berbahagialah kalau namamu itu tercatat di mana? Kitab kehidupan. Gitu. Nah, nama tercatat di dalam kitab kehidupan. Kenapa nama harus tercatat? Kalau nggak tercatat berarti dihakimi berdasarkan kitab perbuatan. Gitu. Jadi nama di dalam kitab kehidupan ini bisa sudah tercatat, gitu kan? Sudah tercatat ini. Jadi waktu orang bertobat dan percaya, namanya langsung dicatat. Dicatat. Tapi orangnya ini namanya sudah dicatat. Namanya kan belum sampai surga. Orangnya belum sampai surga kan gitu. Nah, dalam perjalanan ini gitu. Alkitab bilang di Wahyu pasal 5, coba kita baca. Wahyu pasal 5. Pasal 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan apa? Menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi kalau namanya dihapus, gitu, berarti kan pernah tertulis. Ya kan? Kalau belum pernah tertulis, ya kok dihapus? Kan gitu. Berarti ini sudah pernah apa? Tertulis, sudah pernah percaya. Tetapi dalam perjalanannya menuju surga, dia menyangkali iman. Jadi bukan karena dia selamat karena perbuatan, bukan. Tapi selamat karena apa? Iman. Nama kita tertulis di surga karena kita ini bertobat dan percaya kepada Kristus. Ya kan? Iman kepada Kristus. Maka dalam perjalanan menuju surga ini, kita harus tetap percaya kepada Kristus. Gitu. Kenapa orang masih bisa berbalik? Karena dalam perjalanan ini, kita waktu itu milih Yesus karena kita masih punya kehendak bebas. Dan setelah kita bertobat dan percaya, kehendak bebas ini kan tidak hilang. Maka si jahat dunia ini masih bisa kasih tawaran. Masih bisa kasih tawaran. Tawaran apa? Macam-macam. Bisa juga tawaran doktrin yang salah. Gitu, tawaran doktrin yang salah. Kalau dari doktrin yang salah berubah ke doktrin yang benar, bagus. Gitu. Yang bahaya adalah dari doktrin yang benar berubah ke doktrin yang salah. Ada yang dulu percaya Yesus Allah. Kan? Percaya Yesus Allah. Ya, pendeta besar. Gitu kan. Dulu percaya Tritunggal. Gitu. Tulisan tentang Tritunggal yang dulu ditarik lagi, dicabut. Gitu. Sekarang bagi dia adalah Yesus bukan Allah. Yesus di bawahnya Allah Bapa. Padahal doktrin Allah Tritunggal ini adalah yang benar yang disimpulkan Alkitab. Ini bukan ide-ide kita. Karena
doktrin Allah Tritunggal itu di 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa bukan Firman, Firman juga bukan Roh Kudus juga bukan Bapa. Kan gitu. Ketiganya adalah apa? Satu, Esa. Gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan 1 Yohanes 5 ayat 7 dengan apa yang keluaran itu, hai Israel, Sema Israel itu, dengarlah hai Israel, Tuhan Jehovah itu Allah kita. Jehovah itu apa? Esa. Nah, itu Esa itu berarti di dalam Esanya ada tiga pribadi ini. Ya, Sema Israel itu yang ulangan itu kan. Begitu. Nah, ketiga pribadi ini kan setara. Maka dalam Filipi itu Yesus Kristus itu adalah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus apa? Dipertahankan. Gitu. Ada juga yang akhirnya nggak mau ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, maunya Yesus saja. Gitu kan. Jadi gimana sih gitu? Mau belajar Alkitab gitu kan atau bagaimana? Ya kalau belajar Alkitab tinggal terima saja dong. Gitu kan. Tadi kan kita bicara Bapa menyerahkan penghakiman. Kalau Bapa menyerahkan penghakiman kepada anak, Bapaknya ada nggak? Ya ada dong. Masa Bapak itu juga Yesus kan gitu kan? Jadi salah kalau misalnya orang berpikir perjanjian lama itu zaman Allah Bapa. Gitu. Jadi nggak ada Yesus dan Roh Kudus. Nah, zaman Yesus Kristus 33,5 tahun itu di bumi, itu zaman Yesus Kristus. Nggak ada Bapa dan Roh Kudus. Setelah Yesus terangkat, itu zamannya Roh Kudus. Nggak ada Yesus dan Bapa. Gimana? Bukankah Yesus sendiri yang bilang, aku pergi supaya penghibur yang lain. Bukan dia dong. Itu. Ya Roh Kudus bukan Yesus. Gitu. Datang. Begitu. Roh Kudus yang menginsafkan orang akan dosa, Roh Kudus yang meyakinkan orang akan penghakiman, Roh Kudus yang membawa orang kepada Kristus, menolong dalam pemberitaan Injil. Tetapi Roh Kudus bukan Yesus. Walaupun dia punya nama lain yaitu Roh Kristus. Kan begitu. Tapi dia bukan Yesus. Memang ada 3 pribadi, ya sudah. Gitu. 3 pribadi yang setara, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Gitu. Kok begitu? Ya memang Alkitab begitu. Begitu. Nah, jadi penghakiman ini nanti nama tidak ada. Berarti kalau nama sudah dihapus, berarti tidak ada nama di sini lagi. Ya enggak? Kenapa kamu namamu dihapus? Gitu. Tadinya sudah percaya Yesus Allah. Sekarang nggak percaya Yesus Allah. Dihapus nggak? Dihapus dong. Gitu. Kalau Yesus bukan Allah, maka penyalibannya ini tak berarti. Gitu. Karena kalau dia bukan Allah, gitu kan, maka pasti kemungkinannya cuma 2. Dia manusia, pasti berdosa. Manusia biasa kan? Gitu. Kalau dia malaikat tidak bisa menebus dosa manusia. Karena yang mau diselamatkan manusia. Begitu. Jadi kalau dia malaikat tidak mungkin. Kalau dia manusia biasa tidak mungkin. Makanya dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau percayanya Yesus bukan Allah, hanya manusia saja, atau di bawah Allah Bapa. Gitu. Kalau ada gereja siapa itu Mormon begitu kan, ada yang menafsirkan Yesus itu saudaranya Lucifer, malah begitu. Jadi berantem terus kan, saudara kembar, gitu, setara dengan malaikat.
nggak bisa. Ada yang kelompok saksi Yehova kadang berpikir Yesus itu, ada yang berpikir Yesus itu Mikael, gitu, malaikat. Karena mereka ini menolak Yesus setara dengan Bapa. Gitu. Maka mereka cari ini siapa ini? Kok hebat amat? Gitu. Nah, jadi nggak bisa. Yesus harus ditempatkan setara dengan Bapa. Bapa saja di dalam kitab Ibrani pasal 1 itu berkata apa? Tentang Yesus adalah apa? Tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah. Ibrani pasal 1 ayat 8 itu. Tahtamu ya Allah. Bapa sendiri memanggil Yesus adalah Allah. Begitu. Nah, jadi nama dihapus gitu Kak. Kamu berubah percaya, nama dihapus walaupun pernah ditulis. Tetapi dalam perjalanan kamu berubah iman, nama dihapus. Makanya inilah pentingnya berjemaat di dalam jemaat yang benar. Gitu. Dan makanya di jemaat yang benar itu harus mengadakan separasi. Gereja yang benar itu harus mengadakan separasi. Gitu. Supaya apa? Ya, kita gereja itu kan jangan ngundang ustadz misalnya. Ustadz ceramah di gereja. Gitu. Kira-kira kalau ustadz ceramah di gereja, ditanya, jelasin tentang Yesus, Yesus Allah bukan? Bukan. Gitu. Undang kelompok saksi Yehova. Gitu. Dia akan bicara Yesus Allah bukan? Bukan. Gitu. Ya, jadi bikin separasi. Gitu. Undang Romo ngomong di gereja. Gitu. Dia nanti bilang, Yesus tetap anaknya Maria. Kan gitu. Padahal di dalam cerita di dalam Alkitab, gitu kan, tidak pernah ada gambaran gitu kan. Setelah Yesus naik ke surga begitu, nggak ada gambaran Yesus tetap digendong-gendong sama Maria. Gitu. Ini pengadilan terakhir, dia yang duduk. Nggak disebutkan Maria di sini. Hanya apa? Dia yang duduk. Gitu. Yesus waktu menghakimi semuanya, hanya dia yang duduk di sini. Di pengadilan terakhir. Jadi semua orang yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, kemudian diadili. Jadi yang bangkit di sini semua ini, kok banyak banget? Ya iyalah banyak banget lah. Gitu. Dari waktu zaman Nuh, yang selamat saja hanya 8 orang. Ya kan? Semuanya yang binasa itu. Ini mati mereka. Bangkit di sesi yang kedua di sini. Gitu. Mereka bangkit di sini. Katanya kalau kita membaca ayat 4, ayat 13 tadi kan. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Ini bicara maksudnya nggak ada yang tidak bangkit di sini kalau tidak percaya. Gitu. Jadi gentayangan gitu nggak ada. Gitu. Jadi mati di laut ada di sini. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian ayat 14, habis diadili menurut perbuatannya, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Jadi diadili dengan kitab perbuatan ini, kitab perbuatan ini gambarnya adalah kitab kehidupan 1. Gitu. Orang habis dibacain namamu nggak ada, baru dia berdiri di sini. Gitu. Berdasarkan kitab perbuatan. Gitu. Ini semua orang yang tidak percaya. Semua orang yang tidak percaya itu kan perbuatannya kan beda-beda.
Setelah diadili dengan kitab perbuatan, mereka ini dilemparkan ke dalam lautan api. Kiri kanan lautan api udah. Dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi dibaca perbuatan kamu. Tentu bukan Anda semua di sini kan. Anda semua kan pasti sudah namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Benar nggak? Dan tidak akan dihapus kan? Gimana? Tidak akan dihapus kan? Yakin tidak akan dihapus kan? Bagaimana bisa yakin? Tinggal kamu yakinkan diri kamu, saya tidak akan berubah iman. Gitu saja kok. Gitu kan. Apa yang harus dilakukan supaya tidak dihapus? Enggak lakukan apa-apa. Gitu loh. Enggak lakukan apa-apa. Tetap menjaga iman saja. Gitu. Jangan berpikir supaya nama saya tidak dihapus. Berarti ya kan saya nggak boleh alfa ke gereja, absen ke gereja. Sekalipun sekali saya alfa atau absen ke gereja nama dihapus. Enggak begitu. Gitu kan. Enggak begitu. Bukan pakai perbuatan jaganya, tetapi pakai apa? Kita tetap di dalam iman, sikap hati kita. Nah, karena kita mau menjaga iman kita, maka kita setia datang dalam pertemuan jemaat. Nah, begitu kaitannya. Gereja dan keselamatan itu berjemaat dan keselamatan itu kaitannya seperti itu. Jadi dihapus, nama dihapus berdasarkan kitab perbuatan masuk ke dalam lautan api. Nah, lautan api berarti kan dalamnya beda-beda. Gitu. Lautan api dalamnya beda-beda. Berdasarkan perbuatannya. Yang paling dalam siapa? Si iblis. Antikristus. Sama nabi palsunya. Mereka ini masuk neraka. Ya kan? Karena nama mereka tidak ada dalam kitab kehidupan. Mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus yang menanggung dosanya. Mereka mau tanggung sendiri. Pakai apa? Mau coba pakai perbuatannya. Oke, kamu nggak mau ditanggung Yesus, kamu tanggung sendiri. Bisa masuk surga? Tidak bisa. Karena berdasarkan perbuatan kamu, kamu tetap ada dosa. Kita perbuatan ini mencatat positif dan negatif, perbuatan jahat dan perbuatan yang baik. Oke, kamu nggak percaya tapi kan kamu ada perbuat baik kan, gitu kan, nolong orang, oke. Nah, kamu akan masuk ke sini, tetapi tentu berbeda dengan penjahat, gitu kan. Beda di situ. Sama-sama masuk neraka, tetapi hukumannya berbeda. Lamanya sama, karena kan lamanya sama. Karena itu selama-lamanya. Gitu. Cuma tingkat sakitnya itu berbeda-beda. Maka sering saya katakan apa? Di luar Yesus, semua perbuatan kita menjadi apa? Sia-sia, menjadi nol. Tak berarti. Di luar Yesus tak berarti. Amalmu tak berarti. Karena seringan-ringannya di neraka. Itu mengerikan. Seringan-ringannya di neraka itu mengerikan. Jadi diadili di sini, semua diadili di sini. Kemudian dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi yang diadili di sini, ini semuanya namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Ayat 15 itu, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam apa? Lautan api.
Jadi eh, tidak ada eh, pertobatan kedua, tidak ada kesempatan kedua. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya. Jadi yang tidak ditemukan di sini akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi berbahagialah kalau kita membaca Wahyu pasal 20 ayat 6 itu. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atasnya. Jadi mereka bangkit. Dihidupkan. Mereka tadinya mati dibangkitkan, dihidupkan lagi untuk mengalami kematian yang kedua. Mengalami kematian yang kedua. Maka di dalam dispensasi garis waktu akhir zaman ini, yang bangkit di sini berbahagia. Karena kematian yang kedua itu tidak berkuasa lagi atasnya. Jadi setelah kebangkitan, setelah pengadilan tahta putih ini barulah kekekalan. Dua tempat. Satu surga kekal, satu neraka kekal. Jadi neraka itu adalah satu lokasi, surga satu lokasi, dan kedua tempat ini kekal. Yang satu hidup kekal, yang satu mati kekal. Bukan di neraka mati kekal, nggak ada rasa, bukan. Tetapi itu adalah kematian yang mengerikan. Lebih daripada kematian badan ini. Orang yang tidak percaya kan, ngomong mati takut. Kan gitu. Jangan ngomong mati-mati. Padahal sudah sekarat ini. Masih maunya ngomong hidup. Aturan yang benar adalah kalau takut mati kan nanya supaya saya nggak sengsara bagaimana, kan gitu. Kita bisa kasih tahu Injil, tetapi kita mau kasih tahu Injil jangan ngomong mati-mati. Padahal Yesus mati supaya memberikan kita hidup. Kita mau memberitakan tentang Yesus supaya dia hidup. Tapi dia tidak mau. Ya sudah. Jadi kekal. Nah, kitab pasal 20 ini sudah diselesaikan. Nah, nanti pasal 21 dan 22 itu cerita tentang kondisi di sini. Gitu. Cerita tentang kondisi di sini. Jadi jangan Anda membacanya pasal 21 ini berarti setelah pengadilan tahta putih ada pasal 21. Enggak begitu. Tapi pasal 21 dan pasal 22 itu cerita tentang di sini. Gitu. Jadi pasal 20 hanya sekilas dari sini sampai terakhirnya ini bagaimana. Detail di sini nanti pasal 21 dan pasal 22 dan sekaligus penutup. Begitu. Nah, itu kita bahas minggu depan tentang kondisi di sini. Jadi minggu depan kita bukan melanjutkan di sini, ini sudah kekal. Gitu. Nah, nanti kenapa ini cerita di sini? Karena di pasal 20 dan 21 itu kondisi masih ada yang mati. Gitu. Sementara setelah masuk surga kekal itu nggak ada lagi kematian. Itu nggak ada lagi kematian. Hidup kekal di surga. Nah, baru nanti di surga itulah kita bukan hanya melihat Tuhan Yesus. Kita juga pasti melihat Allah Bapa, Roh Kudus juga. Jadi yang
menyangkal Yesus Tuhan, Yesus itu adalah Allah, namanya sudah dihapus. Gitu. Kalau Yesus bukan Allah, dia nggak bisa menyelamatkan. Baik, kita sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, silahkan. Nanti yang di gereja dikasih mic, yang di online nanti ditulis di kolom komentar. Nanti dibacakan, nanti akan kita coba jawab. Baik, ada tidak yang di gereja? Ada? Pak Ardi, boleh. Ya, selamat malam Pak Gembala. Iya. Apa namanya? Pada saat penghakiman terakhir ini, apakah masih ada kesempatan orang diselamatkan, Pak? Oh, tidak ada lagi. Gitu. Karena ini tinggal diperlihatkan namanya mereka tidak ada. Tidak tertulis dalam kitab Tidak kehidupan. tertulis namanya. Mereka cari-cari. Ini kan kitab kehidupan ini kenapa cuma tulis nama aja tebel? Karena itu nulis gitu kan. Nulis orang-orang yang diselamatkan dari sejak Adam sampai manusia terakhir. Gitu kan. Jadi cukup banyak. Pak, apakah orang yang dari kecil yang sakit Down syndrome atau tidak seperti apa ya, tidak normal ya, apakah namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan itu, Pak? Ya, dia pasti tercatat gitu kan. Jadi bertobat itu, perintah bertobat atau syarat bertobat itu kepada orang yang punya kesadaran. Artinya melakukan dosa dengan kesadaran. Itu suruh bertobat. Gitu. Jadi waktu kita bertobat terima Tuhan Yesus, kita itu bukan bertobat yang begini, Tuhan, gitu, saya bertobat pasti karena waktu saya ditetein mama saya gigit mama saya, enggak gitu, gitu. Itu bukan bukan tobat, bukan tobat dari hal-hal yang dia tidak sadari, gitu. Tapi bertobat itu dari dosa yang dia sadar. Di ketika dia akil balik, gitu, punya kesadaran, nah saat itu dia punya tanggung jawab untuk apa? Bertobat. Bagi mereka yang tidak punya kesadaran diri, maka mereka itu otomatis pasti mati masuk surga. Namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sudah selesai pada diri Tuhan Yesus. Oke. Untuk kita yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita menyaksikan pengadilan ini juga, Pak? Atau kita sudah dipindahkan? Oh, kita nggak menyaksikan di sini. Ini diceritakan hanya Tuhan Yesus saja. Gitu. Kita kan yang ikut turun itu kan yang di sini, gitu. Setelah perang Gog dan Magog, kita kan sudah masuk surga kekal. Kenapa masuk surga kekal? Kan kita sudah diadili. Yang orang kudus perjanjian baru kan sudah di sini, diadili di sini. Orang kudus perjanjian lama sudah diadili di sini. Gitu. Nah, orang yang percaya Tuhan di masa 1000 tahun sudah diadilin langsung di sini sama Tuhan kan? Tuhan kan yang memerintah langsung di sini. Begitu. Ya, ini langsung jadi sudah masuk surga kekal. Nah, ini adalah pengadilan untuk mereka yang akan masuk neraka kekal. Gitu. Bisa bayangkan kalau kita ada di sini, lihat ada tetangga kita, saudara kita, gimana? Sedikit. Padahal air mata kita sudah dihapus kan waktu masuk di itu, di langit di Yerusalem baru itu. Nangis lagi kita. Jadi kita tidak menyaksikan yang di sini.
Kenapa? Pak Ardi mau cari siapa yang olok-olok Yesus gitu. Nah, pasti ada di sini. Gitu. Paulus tadinya kan juga berpikir salah tentang Yesus. Paulus tadinya berpikir Yesus hanya manusia. Gitu. Dia bukan Mesias. Dia penyesat. Orang yang hanya manusia saja mau menyamakan diri dengan Allah. Tadinya dia berpikir seperti itu. Dia mati memang tetapi tidak bangkit. Ya, kan pikirannya seperti itu. Jadi pikiran Paulus itu sama seperti pikiran banyak eh, saudara-saudara kita non-Kristen yang berpikir begitu. Bahkan bidat-bidat Kristen juga berpikir begitu. Nah, tetapi Paulus bertobat dari pikirannya yang salah itu. Yang tadinya dia melawan Kristus, sekarang dia melayani Kristus. Luar biasa. Gitu. Jadi mereka yang ada di sini menyesal pasti. Kenapa tidak percaya kan gitu. Ingatan mereka itu pasti kenapa menolak pemberitaan Injil. Kenapa menolak brosur seminar. Gitu. Kenapa menolak ajakan untuk ikut. Ya, pikiran mereka begitu. Tetapi ya sudah tidak bisa lagi. Gitu. Seperti orang kaya yang di tempat siksaan itu, ya hanya bisa menyesali. Kenapa tidak percaya? Tetapi tidak ada kesempatan kedua. Oke, ya maka memberitakan Injil perlu hari ini. Jadi memberitakan Injil tidak pernah sia-sia. Baik, Pak Manurung silakan. Nggak bisa, Pak. Selamat malam, Pak. Itu masalah pengangkatan Terry, Pak. Ya, masalah pengangkatan. Iya. Oke. Nah, waktu yang dibilang rapture itu di mana, Pak? Yang ada ayatnya kalau ada 2 di ladang, 1 hilang itu di mana lah itu rapture? Di pertama, di pemberian baru apa di sini, habis? Pak. Rapture itu sebelum masuk 1x7. Jadi di atas sini. Oh, di situ. Naik di sini. Jadi mengakhiri masa gereja. Gitu. Masa gereja, masa jemaat lokal ini berakhirnya dengan pengangkatan. Setelah gereja diangkat, jemaat diangkat, maka melanjutkan masa bangsa Israel sebenarnya. Nah, ini kan masa bangsa Israel. Gitu. Kerajaan 1000 tahun ini adalah masa bangsa Israel. Karena di sini sebenarnya janji Tuhan kepada Daud. Gitu. Bahwa tahtamu dan kerajaanmu tidak akan berkesudahan. Ini di sini gitu. Jadi janji kepada Daud itu tidak pernah digenapi oleh bangsa Israel di sini. Ini adalah bicara kerajaan Mesias. Nah sebenarnya inilah yang alasan orang Yahudi menolak Kristus. Maka karena pikir mereka Kristus itu ya jadi raja dunia dong. Gitu. Kok Kristus anak tukang kayu? Gitu. Bapaknya kita kenal, ya kan? Ibunya kita kenal, saudara-saudaranya kita kenal, kan gitu. Paling enggak kan Tuhan Yesus punya saudara setelah Maria melahirkan Yesus kan paling enggak ada 6 lagi. 2 perempuannya paling tidak 2 kan gitu, minimal. Nah itu alasannya, karena yang mereka nantikan adalah ini. Gitu. Sementara di kitab perjanjian lama itu ada cerita tentang salib
ada cerita tentang memerintah bersama dengan Kristus, kan gitu. Kitab Yesaya saja kan Yesus yang menderita ada nggak? Ada. Kemudian janji kelahirannya Mesias itu dia akan apa? Memerintah kan gitu. Seorang anak telah lahir untuk kita. Ya kan? Lambang pemerintahan ada pada bahunya. Kan begitu. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Tetapi Yesaya itu pas Yesaya pasal 9. Tapi Yesaya pasal 53 itu kan kok menderita gitu. Jadi mereka itu sebenarnya kalau murid-murid Tuhan Yesus mereka pintar. Mereka gabungkan ayat itu. Dia Mesias harus menderita, itu sudah terjadi. Dan nanti akan apa? Datang kembali. Yang datang ini adalah Mesias yang sudah menderita. Nanti datang untuk mendirikan kerajaan Daud ini. Makanya murid-murid Tuhan Yesus di awal-awal itu, waktu Yesus naik ke surga, muridnya tanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini menegakkan kerajaan bagi Israel? Tuhan bilang, engkau tidak perlu tahu mengenai masa dan waktu. Gitu. Kenapa? Karena gereja ini bukan diakhiri dengan kedatangan yang kedua di sini, tapi masa gereja ini diakhiri dengan pengangkatan. Gitu. Maka kita tidak percaya ada orang ditinggal dulu diangkat di tengah-tengah, nggak ada. Gitu. Karena masa ini sudah bukan masa gereja lagi. Ini melanjutkan masa bangsa Israel. Jadi pengangkatan itu penutupnya masa gereja. Terus penutup. Nah tentu orang yang zaman gereja yang tidak percaya ya akhirnya ya lanjut di sini dong. Gitu, yang masih hidup. Nah mungkin nanti dunia ini pas pengangkatan ini diisukan diculik sama UFO. Nah, UFO datang, alien datang ke bumi, maka banyak hilang. Nah, kan gitu. Ini kan mulai ada tuh film-filmnya tuh. Ya kan? Mulai dibiasakan tuh kan. Gitu. Bahkan ada sutradaranya siapa tuh? Steven Spielberg ya. Bilang apa? Nanti pas dirilis film tentang UFO ini, alien ini, orang-orang Kristen akan tergoncang imannya. Orang Kristen sih nggak tergoncang. Memang kita percaya kalau itu ada, lihat ini ada, itu setan. Enggak? Alkitab kan Efesus pasal 6 kan penguasa apa? Di udara. Roh-roh penguasa di udara. Kan gitu. Ya, pasti Elon Musk aja bisa bikin pesawat ulang ke luar angkasa. Lebih jago mana Elon Musk sama iblis? Hah? Jago dialah. Gampang dia buat yang begitu-begitu. Piring terbang begitu. Wah, ya kan? Sangat gampang lah dia buat begitu. Ini satu lagi dulu Pak. Oke, baik. Jadi itu Jerusalem baru itu adanya waktu kerajaan 1000 tahun itu ya Pak? Iya. Ya, nanti minggu depan kita jelaskan kenapa Yerusalem baru adanya di sini. Ya. Gitu. Kenapa adanya di sini. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, Bu Desi. Saat Tuhan datang yang kedua kali, yang second coming itu, iya. Orang yang hidup akan masuk ke 1000 tahun damai, selamat. Iya. Yang masih hidup, selamat.
yang masih hidup pas Ah, second coming ini ya. ada dua ya, ada dua kelompok. Eh, Kan kita pernah bahas itu, ini second coming ini, pengadilan bangsa-bangsa ini yang setelah perang Harmagedon, ada kelompok sebelah kanannya Tuhan, domba. Sebelah kirinya Tuhan disebut kelompok kambing. Nah, ini kelompok orang benar. Ini kelompok orang yang namanya itu ada tanda antikristus punya. Ini dilemparkan ke dalam lautan api juga. Inilah yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Gitu. Yang diperintah. Karena ini waktu dua-duanya ini setelah perang Harmagedon, mereka masih hidup. Gitu. Masih pakai tubuh ini. Gitu. Nah, jadi mereka langsung dilemparkan ke dalam lautan api. Ini tanpa menunggu yang tadi tahta pengadilan, tahta putih itu. Jadi sudah diadili di sini. Mereka tidak mengalami kebangkitan yang kedua, mereka sudah langsung dilemparkan ke dalam lautan api, menyusul antikristus. Begitu. Ya. Kan yang sebelah kanan kelompok domba. Ya. Maksudnya gini, waktu pengangkatan itu, orang yang percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Allah kan selamat. Setelah itu masuk masa kesusahan. Orang-orang yang nggak percaya Yesus itu Allah, tapi dia kenal Yesus gitu ya. Sebagian orang Kristen kan begitu. Dia menyesali diri sekali gitu ya. Tapi dia tidak bertahan hidup sampai ke akhir masa kesusahan itu, dia mati gitu. Ya. Nanti kebangkitannya itu bagaimana? Berarti dia bangkit, dia kan mati di sini kan berarti. Ya. Orang kudus tapi mati di sini. Berarti dia bangkitnya itu sebelum kerajaan 1000 tahun. Karena dia masuk ke dalam orang kudus perjanjian lama. Kan masa ini kan masuk masa perjanjian lama, sambungannya. Gitu. Jadi yang mati di sini, orang kudus yang mati di sini, ini nanti akan bangkit dengan orang kudus yang di perjanjian lama. Bangkitnya sebelum kerajaan 1000 tahun. Yang kita baca tadi, berbahagialah dia yang mendapatkan kebangkitan yang pertama. Jadi kenapa yang pertama? Karena ini kan yang bangkit di rapture ini nggak dihitung. Gitu. Cerita tentang gereja itu tidak dihitung di dalam kronologi garis waktunya bangsa Israel. Inilah masa 1 kali 7. Ini melanjutkan sebenarnya masa 70 kali 7 yang Daniel lihat, yang Daniel hitung itu. Oke, Bu Desi ya. Jadi yang mati di sini ya gabung dengan orang kudus perjanjian lama, bangkit di sini. Gitu. Pertama ya. Tidak termasuk, tidak dihitung kebangkitan pertama. Walaupun yang di dalam kubur orang-orang kudus bangkit. Tapi kan ini semua yang bangkit di sini, ini kan gereja punya. Iya, betul. Gitu. Jemaat. Iya. Nah, di sini orang kudus perjanjian lama belum bangkit. Gitu. Ini hanya gereja saja. Gitu. Sejak orang yang percaya Tuhan Yesus sejak tampilnya Yohanes. Ya, sampai pengangkatan terjadi, ya mereka bangkit di sini. Gitu. Pak, kalau Nabi Adam berarti ikut kebangkitan pertama? Iya, Nabi Adam di sini, ikut di sini. Gitu. Adam bangkit di sini. Gitu. Kain di sini, Habel di sini. Gitu. Jadi kenapa? Kita mau nyalin Adam? Jangan, karena kan urusan dengan Adam itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Gitu. Ya kan? Sudah dibereskan oleh Yesus Kristus.
Toh kita selamat juga nggak bikin apa-apa. Benar nggak? Kita selamat kan nggak bikin apa-apa. Ya, memang karena dosa masuk ke dalam dunia, kita jadi susah semua. Panas, panas sekali. Hujan, waduh, banjir. Gitu. Oke, gimana? Ada lagi? Berat Cukup. Nambahin yang tadi aja. Oke. Maksudnya di masa kesusahan ini orang imannya akan makin menonjol ya, makin percaya. Karena dia lihat orang yang tadinya ngotot-ngotot Yesus adalah Allah gitu, sudah nggak ada di pengangkatan itu kan, di rapture. Ya cari-cari, wah ini yang benar. Berarti masih itu yang menjadi pengharapan gitu Pak. Sekalipun kan soalnya dia saat saat belum ada rapture kan susah diyakinkan, nggak percaya gitu. Tapi setelah dia lihat, bukannya lihat, setelah dia terlambat, tapi dia mengetahui, itu menjadi sesuatu yang kabar baik sih sebenarnya gitu. Jadi Ya, ada yang memang pernah dengar pengangkatan bisa jadi percaya. ya Tetapi ada juga misalnya nanti rumor-rumor yang diedarkan ada penculikan oleh alien. Ya, kan gitu lagi kan? Nah, jadi ya paling nggak orang terdekat kita kan tahu gitu ya. ya Orang terdekat kita. Iya. makanya karena pengangkatan bisa datang kapan saja, kita kasih pesan. Oke, baik ya untuk hari ini kita sampai di sini kita. Kenapa? Ada. Oke, yang online satu. Coba dibaca pelan-pelan saja. Ada pertanyaan dari Pak Purba. Selamat Dari malam Pak Purba. Pak Purba. Selamat malam Pak Gembala. Mohon penjelasannya. Bukankah kitab kehidupan yakni kitab yang mencatat manusia yang pernah hidup di dunia, dan kitab anak dombalah yang akan mencatat manusia yang lahir baru dari air dan roh dengan pengertian yang benar, yang akan menerima nama yang baru yang tidak diketahuinya dan mahkota kehidupan. Terima kasih. Oke, jadi pernyataan. Iya, memang begitu. Jadi yang orang itu bisa tertulis dalam kitab kehidupan karena percaya kepada anak domba. Begitu. Nanti nama tertulis di situ. Begitu. Oke. Ya, begitu kan, betul? Pernyataan kan? Ya, pertanyaannya seperti itu. Menyatakan. Ya, betul. Pernyataan kan, minta konfirmasi saja. Oke, baik begitu Pak Purba. Oke, baik, kita sampai di sini. Ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya kami bisa belajar firman-Mu. Ya. Kami tahu bagaimana dunia ini akan berakhirnya Tuhan. Di pengadilan terakhir nanti. Setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Karena semua perbuatan memang tidak bisa menyelesaikan dosa Tuhan. Mereka sadar pada waktu itu tetapi akan terlambat. Puji syukur Tuhan, ya kami sudah mendengar Injil yang benar dan kami sudah diselamatkan. Nama kami sudah tercatat dalam kitab kehidupan itu. Itu yang terpenting, yang terbaik untuk kami Tuhan. Dan kami akan tetap di dalam iman sampai akhir hidup kami. Kami akan tetap percaya Engkau adalah Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami. Kami percaya
ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah Esa, setara. Dan kami sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam dan Maranatha.